Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Tak pernah habis-habisnya kasih setiamu kepada kami. Dari pagi malam hingga hari ini kami boleh terus Tuhan merasakan berkat-berkat penyertaan perlindungan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih kalau pada saat hari ini Engkau telah kumpulkan kami kembali bersama-sama ya Tuhan. Untuk boleh memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu. Bahkan kami Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekarang katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih malam ini Tuhan kumpulkan kami di sini boleh belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan. Kami yakin Tuhan Maha Hidup, Maha Hadir, dan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing secara unik. Kami rindu terus bertumbuh, makin dewasa di dalam iman, pengetahuan, pengenalan kami terhadap Tuhan, juga dalam pelayanan doa syafaat khususnya kami boleh diam sebentar, mendukung kawan-kawan yang lain yang perlu didoakan. Terima kasih Tuhan, berkati malam ini kami mau belajar firman-Mu, siapkan hati pikiran kami, juga pakai hamba-Mu yang lemah terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan.
Amin. Ya, saudara, malam hari ini kita akan belajar sebuah tema yang saya beri judul Kunci Kerajaan Sorga. Kunci Kerajaan Sorga. Kita diskusi dulu dua pertanyaan. Yang pertama, menurut kabar dari World News, Desember 19 yang baru lalu, sebelum Natal 2023, Paus Francis yang sudah berusia 87 tahun, dia menyetujui pemberkatan nikah bagi pasangan homoseksual yang akan menikah di gereja Katolik. Nah, menurut doktrin Katolik, Paus itu adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Apakah saudara setuju? Coba jelaskan. Kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju kenapa, ya. Ya, pemegang kunci kerajaan sorga. Artinya dia berhak dan punya otoritas menentukan ya seseorang itu masuk surga atau tidak, dosanya diampuni atau tidak. Sesuai nanti dengan teks yang akan kita pelajari dari Injil Matius pasal ke-16. Ya. Oke, kita lanjut dulu nomor 2. Menurut saudara apa efeknya? Apa akibatnya? Ya, bisa akibat positif, bisa akibat negatif. Bila Paus diyakini sebagai wakil Kristus di bumi ini. Jadi wakil Kristus di bumi ini siapa? Paus. Yang dianggap dia tidak bisa bersalah dalam keputusannya. Dan dia memiliki otoritas penuh dalam menentukan apakah dosa seseorang diampuni atau tidak diampuni. Ya. Nah, apa efeknya? Itu sebabnya kalau saudara tahu orang-orang Katolik itu masih punya ya sebuah yang mereka sebut tradisi atau ajaran khusus kalau mengaku dosa itu ke imam, right? Ada kamar pengakuan dosa. Dan setelah saudara menyampaikan dosa saudara, kemudian nanti imam itulah yang akan mengumumkan dosamu diampuni atau tidak, gitu ya biasanya. Dia punya hak, ya. Dan keputusan, maksudnya keputusan Paus bisa salah nggak sih? Pernah nggak sih Paus melakukan keputusan yang bersalah? Nah, kalau keputusan dia bisa bersalah, mungkin nggak jadi wakil Kristus yang tidak bisa bersalah? Nggak mungkin, right? Tidak sempurna. Sebab manusia adalah manusia. Apa efeknya kalau kita mengaku dia adalah wakil Kristus yang keputusannya tidak bisa salah, khususnya ketika dia duduk di kursi ya kepausannya, disebut ex cathedra gitu ya. Nah itu di kursi kalau dia mengambil keputusan nggak bisa salah. Nah misalnya dia memutuskan, Paus pernah memutuskan, bukan Francis. Ini Francis setuju soal pemberkatan nikah ya pasangan seksual ya. Kalau memang mau menikah, silakan. Kardinal boleh memberkati, imam-imam Katolik boleh, Paus yang menyetujuinya. Ya. Paus juga pernah menyetujui bahwa manusia yang mati tidak langsung masuk surga, tapi turun dulu ke dalam api penyucian, dibersihkan dulu di sana. Ya, itu juga keputusan Paus. Ya, cukup banyak kalau saudara buka sejarah, cukup banyak keputusan-keputusan Paus yang memang tidak ada di dalam Alkitab. Tapi karena dia wakil Kristus, maka dia duduk di atas kursi kepausannya, dia berhak membuat keputusan-keputusan. Ya. Dan seluruh umat Katolik harus menerimanya. Itu menjadi ajaran mereka. Nah, efeknya apa? Ada positifnya nggak sih? Hah? Bahwa seorang manusia adalah pimpinan spiritual yang tertinggi. Mungkin ada sedikit positif ya di tengah-tengah manusia yang tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan hal rohani, tidak mempedulikan apalagi hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Ternyata di dunia masih ada jutaan manusia bisa respect kepada pemimpin spiritual, lepas dari salah atau benar. Ya. Paling tidak ada sebuah kesadaran bahwa manusia itu punya aspek spiritual dan membutuhkan
spiritual leader. Mungkin cuma itu positifnya, ya. Tapi negatifnya lebih banyak nggak? Kita mengangkat manusia, kemudian pada posisi tertentu, ya bisa jadi tanda kutip Tuhan. Bisa tanda kutip sejajar dengan Kristus. Bisa tanda kutip jadi berhala. Kalau menggantikan posisi manusia, ya di posisinya Kristus. Ini yang disebut humanisme. Manusia diangkat menjadi standar atau ukuran yang menentukan sesuatu itu benar atau tidak benar. Ya, ini yang menjadi efek negatifnya. Nah, dasarnya di mana sehingga mereka punya ajaran seperti itu? Kita akan melihat Matius 16 ayat 13 ya sampai ayat ke-20. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ya, 1 2 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara melihat dari teks ini, lahirlah Paus pemegang kunci kerajaan sorga, sebab Petrus dianggap sebagai apa? Paus pertama. Jadi itu diturunkan sampai hari ini. Paus yang memimpin gereja Katolik, dia adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Jadi kalau dia ikat di dunia, terikat di sorga. Dia lepaskan di dunia, terlepas juga di sorga. Jadi sebenarnya umat Katolik itu hidup matinya tergantung siapa? Paus, manusia yang menentukan. Ya, kamu itu bisa masuk atau dia masuk sebab dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Apakah kita sebagai orang-orang Kristen hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus mempercayai doktrin seperti ini, ajaran seperti ini? Nah, ini yang menjadi pelajaran kita malam hari ini. Kaisarea Filipi itu adalah sebuah daerah yang terletak sekitar 25 mil timur laut dari Galilea. Itu adalah tempat penyembahan dewa Baal. Ya. Dewa Baal yang khususnya disembah oleh orang-orang Syria dan dewa-dewa orang kafir, itu tempat penyembahan berhala. Nah, Yesus mengajak murid-muridnya ke tempat seperti itu, ya, melewati di situ, berhenti di situ, kemudian Yesus bertanya sebuah pertanyaan yang sangat penting. Menurut kamu atau menurut orang-orang, siapakah aku ini? Ya, lalu tadi kita sudah baca, ada yang bilang Nabi A, Nabi B, Nabi C, ya berbagai macam Nabi disebutkan di situ. Lalu Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu gimana? Kamu murid-muridku yang sudah mengikut aku, ya, yang sudah mendapat pelajaran, yang sudah mendapat pendidikan rohani, ya, yang sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat. Ini sebentar lagi Yesus akan menderita ini belum. Matius 16 ini ajaran penting sekali. Dia rindu murid-murid jelas mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Ini pertanyaan yang menjadi intisari perikop ini, saudara. Jadi ketika membaca perikop firman Tuhan ini, kata kunci intisari yang perlu kita pelajari bukanlah soal
kunci kerajaan sorga. Ya. Kata kunci dalam perikop ini adalah siapakah Yesus sebenarnya? Ini menjadi pertanyaan. Ya. Siapakah Yesus sebenarnya, itu intisari dari bagian ini kalau kita mau belajar perikop ini baik-baik. Ya. Nah, dari pertanyaan ini kemudian kita akan melihat bagaimana Petrus, murid yang tanda kutip menjadi pemimpin murid-murid lain, dia memberikan jawabannya. Simon Petrus kemudian mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini intinya di sini. Siapakah Yesus? Yesus adalah Mesias. Ya. Yesus adalah Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, dari jawaban inilah kemudian muncul dua istilah penting tadi. Kunci kerajaan sorga, apa yang dilepaskan dan apa yang diikat. Nah, itu yang akan kita pelajari. Ada beberapa kebenaran. Yang pertama, Petrus memiliki pengakuan iman yang benar. Ini pertama, ayat 16. Ini kebenaran pertama. Ketika Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias berarti apa? Yang diurapi, yang sah. Ya, dalam bahasa Yunani itu Kristos. Itu adalah Mesias. Artinya apa? Juru selamat, yang diutus, yang sah, ya, yang diurapi oleh Allah Bapa. Lalu dilanjutkan anak Allah yang hidup. Ini menunjuk siapa? Pribadi Kristus, ya, pribadi kedua dari Tritunggal. Yang diutus Bapa datang ke dunia ini. Ya, Yohanes 1 ayat 18 mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, karena abstrak, roh. Tapi anak tunggal Allah, yaitu Kristus, ya, anak Allah yang hidup, Kristus menyatakannya kepada kita. Sehingga melalui Yesus Kristus kita mengenal Bapa yang di sorga. Ya, ini sangat-sangat penting, ini intisarinya. Jadi pengakuan Petrus itu secara kristologi, ya, doktrin Kristus, dia dapat nilai 100. Dia dapat nilai A+, pengakuannya itu. Nah, apa aplikasinya buat kita? Dari sini kita mengerti bahwa keselamatan itu adalah 100% anugerah Allah. Melalui siapa? Kristus yang diurapi. Kristus yang sah menjadi juru selamat. Seolah-olah Petrus mau mengatakan, kamulah Mesias juru selamat. Hai Yesus, kamulah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kamulah satu-satunya, ya, Tuhan yang diutus Allah yang turun menjadi manusia, memperkenalkan diri. Allah, ya, pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang turun ke dunia. Tidak ada orang lain selain engkau Mesias yang bisa mengampuni dosa manusia, dosa kami. Ini pengakuan ini sangat-sangat penting. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 Petrus kemudian menulis surat. Saudara pulang 1 Petrus 2:24 itu janji yang sangat berharga. Ya, tadi Suryo mengatakan berapa firman yang diingat. Saya beberapa orang saya sudah kirimin lebih dari 20 atau 30 janji, at least tahun ini bisa hafal janji Tuhan, ya. Janji Tuhan itu ada berapa? 7.147. Ya, mungkin kalau saudara hafal 10 tahun ini udah caputo lah, ya. Atau 12 lah sebulan satu. Dan salah satunya ini nih, 1 Petrus 2:24. Ya. Apa itu? Dia, Kristus, ya, yang menanggung dosa kita di atas kayu salib, mengampuni dosa kita, sehingga kita dari yang berdosa menjadi orang yang benar. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2:24. Jadi Petrus sendiri mengakui, ya, bukan aku yang menentukan dosamu diampuni atau tidak, bukan aku. Walaupun ada kasus ini, ada Yesus mengatakan pemegang kunci kerajaan sorga, bukan aku. Seolah-olah Petrus mau mengatakan di situ, 1 Petrus 2:24. Satu-satunya yang bisa mengampuni dosamu, membuat kamu dari berdosa menjadi orang benar adalah Yesus Kristus, bukan Petrus. Ya, itu kalau saudara bisa baca yang lain, Yohanes 1:12, orang yang menerima Kristus mendapatkan kuasa menjadi anak Allah.
Efesus 2 ayat 8-9 bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha, bukan karena manusia, tapi karena iman kepada Kristus. Ini semua menunjuk kepada siapa? Salib Kristus yang mengampuni. Sebab sebentar lagi Yesus mau naik ke atas kayu salib. Dia mau bilang kepada mereka, kamu harus mengerti, Mesias datang untuk mengampuni dosamu, naik ke atas kayu salib. Dan kemudian dia buktikan dengan apa? Kebangkitannya, dia bisa memberimu hidup kekal. Jadi hanya melalui Kristus. Keselamatan gak ada jasa manusia. Keselamatan gak ada unsur siapapun, tokoh spiritual yang paling hebat pun tidak menentukan seseorang selamat atau tidak, hanya Tuhan Yesus. Ini sangat penting. Ya. Ada yang tanya, Pak, kenapa sih di IGNC kita baptiskan anak? Nanti kita pasca mau baptisan anak. Kalau ada yang tanya, kenapa kita baptiskan anak? Kan anak belum bisa memilih Yesus loh. Misalnya anaknya baru umur 1, nanti ada umur 1 yang akan kita baptiskan. Atau umur 2, ya kan? Atau masih bayi. Dia kan nggak bisa memilih Yesus. Kenapa kita baptiskan dia? Ayo, gimana saudara jawab? Kalau saudara anggota IGNC. Kenapa IGNC baptiskan anak? Anak belum mengerti juru selamat, Mesias. Dia belum bisa pilih Mesias. Ya. Saya tanya dia, kamu percaya anakmu itu adalah orang kafir atau orang yang beriman? Kalau anakmu lahir dari keluargamu, masih bayi, dia anak orang kafir atau anak orang beriman? Berarti dia beriman kan? Anak orang beriman, tandanya apa kalau iman? Kalau perjanjian lama itu 8 hari disunat. Itu tanda orang beriman. Orang nggak beriman nggak disunat. Bayi kan, belum mengerti loh 8 hari. Nah, anakmu kafir atau orang beriman? Ini pertanyaan yang paling penting. Kalau kamu percaya anakmu orang beriman, maka tandanya adalah apa? Baptisan. Sebab baptisan menggantikan sunat. Menurut Kolose pasal 2. Gak ada lagi kita sunat. Perjanjian baru gak perlu sunat sebab Yesus menyunatkan hati. Ya. Jadi kita orang Kristen gak menyunatkan anak 8 hari. Itu orang Yahudi masih. Tapi orang Kristen tidak. Sebab baptisan menggantikan sunat. Jadi kalau kamu percaya anakmu bukan orang kafir, ya tandanya orang beriman apa? Baptis. Ada tanda lain nggak? Tanda beriman? Nggak ada, tandanya baptisan. Tapi kan dia belum bisa milih Yesus. Saya tanya, yang benar Yesus pilih dia atau dia pilih Yesus? Saudara percaya anakmu dipilih Yesus atau dia memilih Yesus? Yesus pilih dia, Yohanes 15. Saudara melihat, kalau saudara hari ini percaya, manusia memilih Tuhan baru dibaptis, saudara jatuh ke dalam tadi, keselamatanmu karena usaha. Bukan karena Yesus. See? Keselamatan gak ada unsur usaha manusia, gak ada. 100% Yesus yang pilih. Dan kita yakin, bayi itu sudah dipilih sejak dalam kandungan mamanya. Itu sebabnya dibaptiskan. Sangat jelas. Keselamatan datang dari Tuhan, bukan manusia memilih. Kalau Tuhan nggak pilih kamu nggak bisa punya iman. Jadi cukup jelas ya. Jadi bukan manusia, termasuk bukan paus, yang menentukan keselamatan seseorang. Bukan. Nomor 2, B. Ayat 18. Petrus bukan batu karang. Saudara harus baca baik-baik di situ. Ayat 18. Engkau adalah Petrus. Yesus gak bilang engkau adalah batu karang, enggak. Petrus dan Petra itu memang dekat. Ya. Petrus namanya, Petra artinya batu karang. Engkau adalah Petrus, ya memang dia Petrus, Simon Petrus. Dan di atas batu karang ini apa? Apa Yesus menunjuk pribadi Petrus? Enggak. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku.
Nah, jadi saya tanya, gereja Tuhan Jemaat berdiri di atas Petrus atau berdiri di atas batu karang? Siapakah manusia ya yang bisa menjadi fondasi dari gereja Tuhan? Saudara melihat ini bedanya Katolik dengan Kristen. Fondasi gereja Kristen, gereja Tuhan adalah apa? Petra, bukan Petrus. Batu karang, dan batu karang itu adalah apa? Kristus. Jadi Yesus bilang gini, hei Petrus, kamu bilang, akulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini Petra, pengakuan ini loh. Di atas pengakuan Petrus ini loh, di atas Mesias ini loh, akan kudirikan jemaatku. Bukan di atas pribadi Petrus. Beda nggak? Beda nggak saudara? Beda. Ya. Jadi yang benar itu apa? Di atas Kristus lah. Mesias lah. Anak Allah yang hidup itulah dibangun gereja Tuhan. Sebab dasarnya adalah Kristus. Itu bisa dibaca misalnya di ayat-ayat yang sudah tertulis di situ. Efesus 2 ayat 20, 4 ayat 15, 1 Petrus 20. Bahkan Petrus tulis tuh, 1 Petrus 2, 26. Petrus ini dia menuliskan firman Tuhan. Kristus adalah batu penjuru, batu karang itu. Fondasi, dan dia adalah kepala gereja. Jadi kepala gereja bukan paus. Kepala gereja adalah Kristus. Sangat jelas. Jadi yang ditegaskan Yesus itu adalah pengakuannya. Ya, jadi bukan Petrus, bukan batu karang, Kristus adalah batu karang. Jadi aplikasinya jelaslah bahwa pemegang kunci kerajaan sorga adalah Kristus. Hanya Kristus yang berhak menentukan siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Saudara, nanti pulang baca Matius 7, 21-23, Yesus bilang, pada akhir zaman nanti, ada banyak orang yang berteriak panggil namaku. Tapi aku akan bilang sama mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Pergi dari hadapanku sebab engkau pembuat kejahatan. Ya, engkau tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Yesus yang berhak mengatakan, kamu boleh masuk, kamu tidak boleh masuk. Bukan manusia. Ya, Wahyu 1:18, saudara pulang. Pasal 3, pulang baca. Pasal 37, Yesus sendiri firman Tuhan mengatakan, Kristuslah satu-satunya pemegang kunci kerajaan maut. Pemegang kunci maut itu sendiri. Yesus yang memegang kunci, bukan Petrus. Sebab itu tidak ada seorang manusia pun yang diberi hak atau otoritas untuk menentukan keselamatan si A atau si B. Sangat-sangat jelas. 3. C. Petrus menerima kuasa untuk memberitakan Injil ayat 19a. Nah, istilah kunci kerajaan sorga mengandung arti kuasa pemberita Injil di ayat 19a. Ya. Yaitu Kristus yang datang sebagai Mesias juru selamat yang mengampuni dosa. Injil itu yang harus diberitakan. Nah, Petrus dan kawan-kawan itu diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Ya, Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu diberi kuasa untuk menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Ini sangat-sangat penting. Nah, waktu Injil diberitakan, Mesias diberitakan, Anak Allah yang Maha Tinggi itu diberitakan, dan orang-orang menerima, disitulah pintu kerajaan surga terbuka. Saudara nangkap nggak? Jadi bukan pegang kunci lalu masuk tidak, no. Tapi itu istilah simbolik, ya. Kamu memberitakan Kristus, dan kalau orang menerima itu berarti apa? Itu ibarat orang-orang mendapatkan jalan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, itu sangat-sangat penting. Ada kesempatan. Contohnya misalnya Kisah Rasul pasal 2 41. Petrus satu kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Menerima, termasuk orang-orang kafir. Pintu sorga terbuka bagi 3.000 orang. Ya. Kemudian selanjutnya pasal 4 ayat 4. Petrus khotbah lagi. Satu kali berkhotbah, yang dikhotbahkan siapa? Kristus.
Kristus yang kau salibkan itulah. Dia bangkit kembali, dia Mesias. Lalu mereka nangis terharu. 5.000 orang bertobat di KKR yang luar biasa. Ya, satu kali khotbah 3.000 yang tobat, satu kali khotbah 5.000 yang bertobat. Ini loh. Jadi bukan si Petrus menentukan A, B, C masuk surga, tapi Petrus itu punya kuasa dalam pemberitaan dan Tuhan akan membuka pintu itu kalau orang-orang menerima. Jadi ingat saudara, setiap kali saudara memberitakan Kristus, firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Ya, itu sebabnya nanti saya akan challenge teman-teman yang ke Israel. Ya, saya sudah siapkan traktat. Usahakan bukan hanya tour dan studi isi otak, tapi kita kalau bisa nginjili juga di situ. Mungkin ketemu orang Yahudi, orang Arab, orang apa, ya. Paling tidak ngomong sedikit lalu bagi traktat, berbuah juga bagi Kristus. Sebab di mana Mesias diberitakan, di mana Kristus diberitakan, pasti firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Pintu sorga terbuka bagi mereka yang menerima selama ada kesempatan. Ya, jadi mulai dari Petrus dan para rasul, para murid dan semua orang percaya hari ini, tanpa kecuali sebenarnya kita pun diberi kuasa yang sama. Semua orang Kristen dapat kuasa yang sama karena kita punya Roh Kudus. Dan kalau kita punya Roh Kudus, punya kuasa, kita bisa memberitakan Mesias. Jadi jangan bilang, saya nggak bisa Pak, itu kan urusan pendeta, itu kan urusan spiritual leader saja, pemimpin rohani. Tidak, semua orang Kristen bisa. Ya, semua orang percaya bisa, karena kita sudah mengalami, seperti saudara tadi makan enak, misalnya sudah mengalami, makan enak, saudara bisa cerita, iya memang enak kok, itu masakan Pak Indra misalnya, ya kan, masakan Pindang, ya itu, ya saya pernah makan ini misal apa, durian misalnya, saudara pernah mengalami, saudara pernah mengalami Kristus mengampuni saudara, saudara bisa cerita, ya sekarang saya nggak lagi dikejar-kejar dosa, ya kan? Saya damai, saya sukacita. Dulu saya begini, sekarang saya diubah oleh Tuhan. Dulu saya itu stres, nggak punya sukacita, saya takut mati, saya nggak tahu kalau mati kemana. Tapi sekarang setelah percaya Yesus saya beda. Saya bisa cerita. Sebab dosa saya diampuni oleh Tuhan Yesus. Different. Semua orang yang mengalami bisa cerita dan punya kuasa. Dan ketika kamu memberitakan Kristus, sekali lagi, bukan memberitakan diri sendiri, bukan memberitakan ajaran manusia humanis, bukan memberitakan sesuatu yang bersifat fisikal. Ya itu sebabnya saya mengatakan, saudara jangan mengatakan, aku udah PI nih, kenapa? Habis kok udah ajak orang ke agensi, lalu kamu bilang apa? Agensi makanannya enak. Saudara, itu nggak tepat. Bukan nggak tepat makanannya enak, memang enak, tapi itu bukan Injil. Ya Injil adalah apa? Salib Kristus, Mesias, yang mengampuni dosa dan kebangkitan Kristus yang menggaransi, jamin hidup kekal yang pasti, bukan mudah-mudahan. Itu yang pertama. Jadi saudara jangan salah mengabarkan, ayo ke agensi, gereja. Kenapa? Pendetanya ganteng deh. Salah saudara, salah. Di situ banyak yang masih single kan, mau cari itu kan, calon kan. Kristus yang diberitakan itu sangat-sangat penting. Dan di 1 Petrus juga Petrus cerita. Saudara kalau link apa yang terjadi di sini dengan surat 1 Petrus itu ada hubungannya. Petrus cerita di situ 1 Petrus 2 ayat 9. Kitalah orang-orang percayalah adalah imamat rajani. Imam dari raja segala raja. Imam berarti jembatan. Ya, penghubung antara manusia dengan Allah. Kitalah yang menghubungkan manusia dengan Allah. Jadi bukan imam pada perjanjian lama yang potong korban, bukan. Imam di sini adalah sebuah fungsi. Fungsi bagaimana menghubungkan manusia dengan Allah. Yaitu melalui pekabaran Injil. Kamulah imamat rajani. Bangsa yang kudus. Yang telah ditebus dan diampuni dan kamu ditugaskan untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, yang maha besar itu. Petrus sendiri yang bilang. Sebab dia mengalami itu. Dia mengalami kuasa ketika memberitakan Kristus sebagai Mesias. Jadi saya rindu saudara tahun ini buat target. Ya. Tuhan kalau boleh, saya jangan mati dulu sampai 31 Desember. Minimal saya menangkan 1 jiwa. Nanti Paskah kita mau KKR. Ya. Kita mau supaya jemaat semua mengajak jiwa baru.
Kita mau mereka mendengar Yesus yang bangkit. Mereka mendengar Yesus yang mati pada Jumat Agung. Dan itu Injil. Ya. Dan kita rindu banyak jiwa yang dimenangkan. Kalau sampai Jumat Agung dan Paskah, saudara belum mati, mau bawa satu orang nggak? Mau nggak? Kok nggak jawab? Amin? Mau bawa satu orang untuk dengar Injil? Gimana kalau malaikatnya muncul sebelum saudara tidur? Awas lu ya, kalau Jumat Agung dan Paskah nggak bawa jiwa, pas Paskahnya malam hari, lu mate lu ya. Kira-kira lu rajin nggak? Bawa nggak kira-kira? Jangan mengabarkan Injil karena ancaman saudara ya. Jangan, tapi saat itu saudara mengasihi. Ya, biasanya manusia suka diancam dulu, baru takut. Udah takut baru taat. Jadi taat karena apa? Ancaman. Itu taat yang nggak murni. Tapi taatlah karena mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku, dia akan mentaati perintahku. Itu bukti kamu mengasihi Tuhan. Terakhir, D. 4. Petrus menerima tugas untuk mengajar gereja Tuhan ayat 19b. Nah, istilah mengikat dan melepaskan mengandung arti mengajar atau menasehati. Ini adalah istilah Yahudi yang sangat dikenal umum di zaman itu. Jadi bukan soal, oh ya kita perlu ada sebuah kamar pengakuan dosa, nanti diumumkanlah si A diampuni si B. Bukan, istilah mengikat dan melepaskan itu artinya mengajar dan menasehati. Contohnya bagi orang Yahudi misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada pertanyaan soal agama, ada pertanyaan soal kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari. Biasa siapa yang dicari? Rabi, guru. Dan mereka mulai tanya, Rabi bagaimana ini? Ya, apakah ini boleh atau tidak? Apakah ini haram atau tidak? Tolong dong kasih nasihat. Ini diizinkan atau dilarang? Siapa yang menentukan? Rabi. Nah, Petrus diberikan tugas seperti itu. Untuk mendidik jemaat Tuhan. Jadi kalau saudara baca kisah para rasul khususnya, ayat 10 pasal 10 dan 15 itu ada konflik dalam gereja. Waktu ada konflik gereja, mula-mula abad pertama, siapa yang dipanggil? Petrus, karena Petrus dianggap pemimpin dari para rasul. Ditanyain nasihatnya, bagaimana pendapatmu, kamu yang hidup bersama Kristus pada waktu itu. Ya. Dan kemudian, saudara baca lagi 1 Petrus pasal 5. Ini semua ada kaitannya dengan 1 Petrus. Dia mengajar bahwa bagaimana seorang harus menjadi gembala. Ini bukan hanya gembala jemaat, tapi gembala tanda kutip orang Kristen pun dipanggil menjadi seperti gembala yang memberi nasihat. Mengajar, ya, melayani dengan baik. Jadi aplikasinya apa? Kita diselamatkan bukan untuk duduk tenang-tenang, tunggu naik sorga, bukan. Kalau saudara sudah diselamatkan, saudara diberi karunia minimal 1 untuk melayani. Saudara harus mengenal, apa sih karunia yang Tuhan kasih ke kamu, saudara harus tahu. Tanya diri sendiri, apa sih Tuhan kasih saya karunia, apa sih? Kalau mengajar, ya mengajarlah. Kalau karunia melayani, melayanilah dengan kasih. Kalau karunia menasihati, menasihatilah. Saudara nanti baca di Roma. Ya. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Melayanilah dengan tulus di situ. Lalu Yohanes 15 mengatakan hendaklah kamu berbuah. Buah itu bicara soal apa? Soal pelayanan. Soal pekabaran Injil. Dan Efesus 4 ayat 16, hendaklah kamu melayani dengan kasih dan kebenaran. Di sini poinnya. Ya, ketika Tuhan mengatakan, apa yang kamu ikat akan terikat, apa yang kamu lepaskan akan terlepas. Kalau kamu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi standar. Jadi Alkitab adalah ukuran, standar. Moral, iman, kehidupan sehari-hari. Ya, apa yang dilarang, apa yang tidak dilarang, saudara mau tahu? Baca firman. Apa yang diizinkan, apa yang tidak diizinkan, baca firman. Apa yang haram, apa yang halal, baca firman. Bagaimana mengambil keputusan moral, baca firman. Ya kan? Bayi misalnya, usia berapa? Baru ada roh, bayi. Usia 2 bulan atau 3 bulan? Atau 1 bulan? Bayi usia berapa? Ada roh. Baru disebut manusia.
dalam kandungan? Sebulan apa 3 bulan? Hah? Waktu ketemu. Jadi kita percaya bukan sebulan. Oh, belum sebulan, boleh digugurin. Nah, semua ajaran itu adalah hubungan, ada efeknya. Kalau saudara percaya bayi 3 bulan baru ada, atau 4 bulan baru ada roh, maka sebelum itu boleh apa? Boleh digugurkan, dia belum jadi manusia. Tidak, kita percaya begitu pertemuan sperma dengan telur, itu adalah manusia. Itu janin, itu kehidupan, itu ada rohnya. Jadi nggak boleh digugurkan. Ya, bagaimana kalau bayi tabung? Bagaimana kalau IUD, tahu nggak IUD? Wanita ada yang pakai IUD kan? IUD, alat ini pasang di rahim. IUD tahu nggak? Baca jawabannya, iku ucul dadi. IUD, iku ucul dadi. Jadi alat yang dipasang di rahim, lalu digetarkan di rahimmu, ya kan? Kalau yang nggak mau pakai kondom kan pakai IUD, wanita. Ya, kalau kondom pria, pasang IUD, alat KB, boleh nggak? Baru hari itu ada yang tanya, saya bilang, sebenarnya IUD itu nggak bagus, kamu harus copot aja lah. Kenapa? Karena sesudah ada terjadi janin di dalam dinding rahimmu, alat itu kemudian menggetarkan dinding itu, sehingga dia rontok, kamu haid lagi. See? Udah jadi sebenarnya, tapi kan ada alat yang bisa menggetarkan dinding rahim, nggak pernah jadi. Jadi janin yang lengket di dinding rahim rontok. Jadi paling safe adalah kalender, kondom. Saudara, ini ada hubungannya. Semua ajaran moral ada hubungannya dengan kebenaran. Kalau kebenaranmu nggak benar, prakteknya nggak benar, ya kan? Bayi tabung boleh nggak? Dari sekian ratus bayi atau sekian puluh janin yang sudah terbentuk, lalu dipilih yang paling bagus disuntikkan ke dalam kamu. Jadi yang lain taruh di mana? Nah, ini contoh saja, lain kali kita belajar kasus, studi kasus. Tapi yang ingin saya bilang, bahwa untuk menanyakan, ini boleh apa tidak boleh, ini dilarang atau tidak larang, ini benar atau salah, kita harus kembali kepada firman. Ajaran firman, itu sebabnya gereja perlu dididik menjadi dewasa. Bukan lagi seperti bayi yang tiap hari minum susu, tapi perlu makanan yang lebih keras. Ya, pertumbuhan yang lebih rutin. Dan makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Itu yang dipesankan oleh Tuhan. Petrus, ajarkan gereja. Makanya dia pesankan kepada semua anak buah dia. Semua anak didik dia. Gembalakanlah domba-domba dengan baik. Dan sebelum Yesus ya naik ke sorga, setelah dia bangkit, dia juga bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Kalau ya, gembalakanlah domba-domba. Nah, pertanyaannya, saudara berapa tahun jadi orang Kristen? Berapa dewasa saudara bertumbuh? Sudah naik kelas atau tiap tahun tinggal kelas? Kalau anakmu ya sekolah, saudara. Tiap tahun itu tinggal kelas, kira-kira gimana? Jangan-jangan tiap tahun, 2 tahun tinggal kelas, saudara sudah stres, betul nggak? Ini gue nggak naik kelas terus, ini gimana anakku? Lalu anakmu bilang, mama sendiri juga di gereja nggak pernah naik kelas. Sampai sekarang nggak bisa doa. Malu gak kalau anakmu bilang, mama doa juga gak bisa, ya kan? Ya. Mama gereja juga males-males. Gak sadar ya, kita tegur anak, gak boleh tinggal kelas ya, naik kelas. Padahal diri sendiri gimana? Jawab sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti, Tuhan Yesus. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja mengingatkan kami bahwa fokus kami adalah Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Mesias, satu-satunya yang menentukan kami diselamatkan atau tidak, satu-satunya yang diberi hak kuasa mengampuni dosa. Ajar kami tidak meninggikan manusia, tapi meninggikan hanya Tuhan saja. Semua berhala apapun itu yang menggantikan posisimu, tolong kami menanggalkannya. Tuhan juga tolong kami sebagai orang yang sudah percaya supaya kami tidak berpangku tangan, tapi kami mulai melayani, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, menceritakan tentang Kristus
yang sudah mati dan bangkit, dan juga memberi nasihat, pengajaran firman Tuhan kepada orang-orang sekitar kami yang membutuhkan, mulai dari anak-anak kami di rumah tangga kami, teman kami, saudara kami, handai tolan kami, rekan kerja kami, supaya kehadiran kami di mana-mana ya Tuhan, kami mempraktekkan karunia yang sudah Kau berikan kepada kami. Kehadiran kami di mana-mana menjadi berkat bagi banyak orang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya hidup kami berbuah, bukan mandul, tapi berbuah bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami satu-satunya, pengantara kami kepada Bapa di sorga, yang sudah mati bagi kami dan bangkit hidup selama-lamanya. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha kuasa. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu yang sempurna yang sudah diberikan kepada kami, memberi kami hak istimewa untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Kau berjanji Kau hadir di tengah-tengah kami secara roh. Engkau satu-satunya pengantara kami kepada Bapa, bukan tokoh manusia, bukan siapapun. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi pengantara doa kami. Kami berdoa bersama-sama saat ini untuk keluarga Koiko di Indonesia, yang bersyukur detik terakhir dia boleh percaya Tuhan Yesus. Kami yakin rohnya sudah kembali ke rumah Bapa. Berkati seluruh keluarga yang ditinggalkan, Tuhan hiburkan, kuatkan, beri penghiburan sempurna, termasuk Koiko yang jauh yang tidak bisa pulang melihat abangnya sendiri. Kami berdoa untuk keluarga, kalau ada yang belum percaya Tuhan Yesus, biarlah melalui kejadian ini, walaupun hanya terakhir, boleh meneladani abangnya. Khusus yang berapa saudara yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, tapi percaya kepada yang lain, Tuhan, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kami doakan ya Tuhan untuk semua saudara-saudara yang lemah tubuh dan sakit. Tante Lucy masih ada di rumah sakit dalam pemulihan. Ibu Nina dalam persiapan check-up jantung lebih detail sebelum dia surgery bladder. Tuhan, Kau sendiri yang mempersiapkan dia, memberikan kesehatan, kekuatan, kesiapan hati. Kami juga doakan Budi Sayogyo juga masih di rumah sakit. Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani dia supaya ginjalnya boleh disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Dan dia butuh asuransi, Tuhan berilah approval ketika social worker nanti memprosesnya. Kami doakan Pak Harili, sudah ada hasil biopsi dan MRI. Dia perlu ketemu dokter bedah di City of Hope. Ya Tuhan, Kau sendiri yang menguatkan dia, menolong dia. Dia rindu ya Tuhan, kalau boleh ini ketemu dokter, dia hanya diberi minum obat, tidak harus operasi ya Tuhan. Kalau boleh, ya Tuhan, lepaskan dia dari operasi, tapi kalaupun harus dijalani, beri dia kekuatan, persiapan hati, dan mental, dan fisik. Kami doakan Cilismo juga dalam pemulihan. Arthur Pala, remaja kami yang butuh kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Rina Porung, namanya Hegel, itu juga dalam pemulihan kesehatan mereka ya Tuhan setelah proses pengobatan. Kami doakan baby Charlie adik kami, Tuhan kasihani dia, Tuhan izinkan dia lahir ke dunia dengan tidak sempurna. Tuhan, Kau punya maksud, pakai dia untuk kemuliaan-Mu. Baby Noah juga untuk kesembuhan jantungnya. Kami doakan mereka yang di Indonesia, Yafet Martin, anaknya Cirita, yang sakit autoimun dan liver, mamanya Ramona, Tante Oni di Indonesia, Cilia Waijun, kakaknya Evi, Tuhan kasihani mereka, juga saudara famili handai tolan kami di Indonesia, kalau ada yang sakit, lemah tubuh, sembuhkan. Ada mereka yang belum percaya Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan.
Kami bersyukur untuk Cuy Sandy yang urusan DMV-nya udah beres, juga proses tiroidnya Tuhan untuk pengobatan, Tuhan sembuhkan dan pulihkan dia, terus pakai dia dalam pelayanan. Kami doakan para senior kami ya Tuhan, Umpol Wardana diberi kesehatan, kekuatan, semangat baru untuk terus mengkoordinir Evergreen, walaupun sekarang tidak ada pertemuan, hanya melalui WhatsApp grup, Tuhan juga memakai dia, boleh menguatkan para senior yang lain. Tante Lena yang lemah tubuhnya, yang sulit makan, Tuhan kasihani, tambahkan nafsu makan, beri dia anugerah baru setiap hari ya Tuhan. Semua senior kami serahkan dalam tangan-Mu, untuk Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, Tuhan kuatkan mereka satu persatu di dalam kesendirian mereka. Tuhan temani, jadikanlah mereka ya Tuhan sahabat-sahabat sesuai dengan janji-Mu. Tuhan biar mereka merasakan kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang baru setiap hari. Tolong Pak Indra dalam pemulihan punggungnya, kakinya Tuhan kuatkan dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan, tambahkan dia kesehatan yang sempurna untuk bersama Ci Olin boleh melayani, boleh terus berbuah bagi kerajaan-Mu. Ci Sylvia Lee untuk pemulihan mata, Tuhan kasihani dia. Kami bersyukur untuk Pak Humphrey dan Ci Sylvie, Tuhan yang terus memberikan kekuatan kesehatan baru setiap hari, ditambahkan kekuatan ekstra untuk terus melayani Tuhan, khususnya nanti boleh ikut terlibat dalam pelayanan misi khususnya di Tijuana ya Tuhan. Juga semua senior yang lain, oh Tuhan kuatkan satu persatu yang lemah, Tuhan teguhkan iman mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang merasa kesendirian Tuhan temani. Tuhan memberkati anak, mantu, cucu dari semua senior kami. Berilah mereka hati yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, dan tahu memelihara orang tua dengan baik, dengan penuh cinta kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk teman-teman besok yang akan tur ke Jordania, Israel, dan Mesir. Tuhan melindungi 10 dari LA dan 13 dari Indonesia. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati semua program yang sudah dicanangkan, berikan kesehatan, sukacita, kekuatan. Kami berdoa dengan sehati dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari serangan si jahat, jauhkan dari tangan-tangan orang yang tidak benar. Tuhan lindungi keluar dan masuk. Ada sukacita damai Tuhan yang menyertai. Sekembali dari sana mereka lebih kuat imannya, lebih setia melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan panitia Jumat Agung dan Paskah untuk persiapan seluruh program. Tuhan biarlah ada jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat pemberitaan Injil. Biarlah di dalam Jumat Agung dan Paskah ini sekali lagi berita Injil dikumandangkan bahwa hanya melalui salib Kristus dosa kami diampuni, darah Tuhan yang kudus yang menyucikan kami, bukan usaha manusia, bukan doa, bukan misa, bukan ibadah, bukan apapun yang dilakukan manusia, tapi karena jasa salib Kristus. Kami doakan pasca kebangkitan Kristus menjadi kunci dan garansi hidup yang kekal. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Berkati semua panitia dan juga aktivis yang mempersiapkan program ini ya Tuhan. Jadikan IGNC gereja yang mengabarkan Injil. Gereja yang berdoa, gereja yang setia saling mengasihi dan berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan Indonesia khususnya hasil pemilu yang belum resmi diumumkan, masih menunggu, kami tidak tahu bagaimana dan sampai kapan. Tuhan tolong supaya ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan biarlah pemimpin yang terpilih nanti sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak melakukan yang tidak adil dan tidak benar, tapi memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan kasihani gereja-gereja Indonesia tetap berfungsi maksimal untuk mengabarkan Injil, memenangkan jiwa dan menjadi saksi Kristus yang setia. Kasihani Amerika ya Tuhan, juga dalam primary yang barusan selesai dan nanti akan ada pemilu. Tuhan tolong supaya kelak pemimpin yang terpilih sungguh takut akan Tuhan. Biarlah Amerika boleh menjadi pionir untuk menegakkan kebenaran keadilan Tuhan. 31% mengakui orang-orang Kristen yang sudah dilahirbarukan, kuatkan mereka, kuatkan gereja Tuhan. Tetap ada pemberitaan Injil dan kebenaran-Mu di mana-mana. Gereja yang liberal, yang tidak takut Tuhan, yang sembarangan memperkosa Alkitab, Tuhan kasihani, ampuni mereka. Dan mereka yang liberal, mereka yang dekadensi moral, melakukan praktek-praktek yang melawan firman Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
secara spiritual telah dibutakan. Kasihani Amerika ya Tuhan. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi. Hamba-hamba Tuhan, guru Injil, orang-orang Kristen, gereja Tuhan, mengabarkan Kristus lewat berbagai macam media. Tuhan memberkati. Lewat berbagai macam cara Tuhan memberkati. Sebab kami yakin firman dan Injil Tuhan disebarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah dengar doa kami. Saat ini kami berdoa untuk pribadi kami masing-masing, baik yang hadir hari ini maupun yang mengikuti online. Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Entahkah masalah keluarga, masalah relasi, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah sekolah, status, teman hidup, pergumulan-pergumulan yang tidak bisa di-sharingkan. Tuhan, Kau Maha Tahu, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya pengantara kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, sobat kami yang baik, gembala kami yang setia, yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja pukul 11 dan pukul 6 sore. Ya, Pendeta Yakub Hosana yang akan berkhotbah dan Pendeta Agus Dodi. Mari datang, ajak teman-teman, ajak keluarga menerima berkat Tuhan yang istimewa. Tuhan memberkati saudara.